Selamat malam, Pak Greg. Selamat malam, terima kasih. Jadi kita mau wawancara tentang temanya posisi Islam di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi. Islam di sini yang kita maksud juga isu tentang Islam, tentang gerakan Islam sendiri. Gerakan Islam juga kita bisa dibagi dengan partai-partai, tokoh-tokoh, dan ormasnya. Dan juga nanti Jokowi melihat Islam atau mengelola Islam kayak gimana hubungannya sekitar itu temanya. Oke? Baik. Mungkin sebelum menuju ke sana ada pertanyaan. Dalam pemilu legislatif tanggal 9 April itu perolehan partai-partai Islam tidak signifikan perolehan kursinya. Itu kenapa bisa terjadi, Pak Greg? Sebenarnya seolahnya kalau pemilu tahun ini 2014 sudah mencapai keadaan yang stabil. Jadi kalau dibandingkan dengan hasil dari 2009, tahun ini lebih mirip 2004. Ya. Kalau bicarakan pemilu 1999 ya, memang itu kan merupakan pemilu yang luar biasa. Kan baru ada Pak Harto Lengser, baru mulai reformasi dan segalanya. Jadi maklumlah kalau PDIP dapat hampir sepertiga dari jumlah suaranya, sangat masuk akal. Kalau Golkar pun dapat cukup banyak, masuk akal. Tapi untuk pemilu yang menyusul sudah ada pemberosotan, dan pemberosotan itu sudah sampai sekarang sama PDIP sama Golkar. Kalau Partai Demokrat kan naik turunnya. Kalau PKS naik sekarang sudah stabil. Jadi kalau tahun 2014 ini seolahnya sudah kembali pada keadaan yang stabil. Ada beberapa partai baru, Gerindra, Hanura, Nasdem yang sudah muncul. Kelihatan Partai Demokrat sedikitnya untuk sementara sudah kandas. Suaranya dibagi-bagi, ada yang lari ke Gerindra, tapi juga ada yang katakan balik kampung. Orang balik kampung ke PKB, ke PAN, ke P3. Bagi saya ini tidak memberi indikasi muncul lagi politik aliran. Cuman orang mencari partai politik yang terpercaya atau sedikitnya tidak terlalu mengecewakan. Sebagian orang tertarik pada partai baru, yang lain merasa kalau tidak pilih yang lain saya pulang aja ke PKB kan partai NU, atau ke P3 partai NU, atau ke PAN itu kan partai Muhammadiyah. Islam itu tetap berperan dalam dunia politik, tapi pada umumnya tidak secara langsung. Yang secara langsung itu partai Islamis yang radikal, yang mau ada perubahan yang total. Ada Partai Bulan Bintang, ada PKS. Bagi penganut partai itu memang Islam harus berperan secara langsung. Tapi kalau partai yang lain, kalau partai Islam pun memang punya daya tarik untuk pasalnya yang berdasar pengikut agama, tapi ideologi agama tidak terlalu berperan. Memang kalau nilai-nilai, kalau cita-cita agama memang sangat penting. Tapi itu kan sudah merupakan hal-hal yang universal. Orang mencari orang yang jujur, sosok pemimpin yang jujur, yang lugu, yang rendah hati, yang murah hati, yang lugu. Memang ini kan sangat sesuai dengan nilai-nilai agama, apalagi agama Islam, tapi juga sekaligus merupakan hal-hal yang universal. Memang dari 99 memang Islam itu memang kayak gitu. Memang sudah stabil. Jadi sekitar sepertiga dari jumlah suaranya boleh dikatakan dikarakterisasikan partai Islam. Tapi partai Islam itu macam-macam. Ada yang Islamis, yang konservatif, Islamis yang radikal. Ada yang partai Islam kayak PKB, PAN yang bukan Islamis, karena masih punya asas tunggal Pancasila. Oke. Terus mungkin berlanjut setelah pemilu legislatif kan ke pemilu presiden.
Nah itu ketika penjaringan tokoh-tokoh Islam yang dari partai-partai atau ormas, kenapa nggak muncul tokoh-tokoh Islam yang bagus untuk dimunculkan sebagai ini kandidat untuk calon presiden atau wakil presiden? Kenapa nggak muncul tokoh-tokoh Islam lebih di survei nggak begitu? Ini sebenarnya sangat tergantung pada perspektif. Dari satu segi, memang muncul tokoh-tokoh Islam atau sedikitnya sosok pemimpin Islam. Itu kan Pak Jokowi sudah diakui orang yang lugu, orang yang jujur, orang yang murah hati, orang yang rendah hati. Memang sifat-sifat itu sangat sesuai dengan konsep insan kamil ya. Ya jelas beliau kan bukan manusia yang sempurna jelas, tapi maksudnya cita-cita, nilai-nilai yang paling luhur itu kan sudah dicerminkan sedikit banyaknya dalam dirinya. Jadi boleh dikatakan dari satu segi ini merupakan seorang sosok pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Tapi yang menarik kalau Pak Jokowi tidak mau bertindak atas nama agama. Maksudnya tidak mau ada Formal atas nama. ya yang secara formal ya. Baru pada tanggal 9 Juli kita sudah berkenalan sama sang ibunya dan adik-adiknya. Nah sebelumnya, beberapa minggu yang sebelumnya Pak Jokowi dikritik berat sekali karena ada yang bilang bukan orang Islam yang baik, bukan santri atau macam-macam kan. Tapi kalau sudah lihat ibunya sama adik-adiknya, jelas ini kan keluarganya sangat santri. Maksud saya seolahnya beliau tidak mau mempergunakan anggota keluarganya dan tidak mau main kartu agama. Tetapi dari segi lain saya kira harus diakui memang ini merupakan figur yang betul-betul agamawi. Melihat politik di Indonesia kan tokoh Islam kan dalam konteks kelompok kepentingan. Artinya kalau kita ngomong kelompok kepentingan kan partai-partai yang mengatasnamakan Islam yang kemudian ingin muncul atau ingin bersaing di Pilpres kemarin. Nah ini kemarin tidak muncul dari tokoh-tokoh dari PAN, kemudian Hatta kan, dari P3, dari PKS dalam survei tidak mengangkat. Ini Seolahnya tidak. kenapa tidak ada muncul? Tidak cukupnya daya tariknya. Itu kenapa? Iya, kenapa kan? Seolahnya tafsiran saya yang sangat sederhana melihat tingkah laku rakyat Indonesia kalau pilpres atau kalau pemilu. Yang disebut wong cilik itu lebih arif daripada dibayangkan oleh para cendekiawan, para pengamat. Maksudnya wong cilik itu sudah tahu kalau ada orang yang bilang mau berdiri atas nama agama, sering sekali ada faktor kemunafikan dan segalanya yang tidak jujur. Tapi orang yang begitu rendah hati tidak mau bilang bertindak atas nama agama, itu kan mungkin lebih sebenarnya lebih agamawi, lebih rohani. Jadi ya pasti yang partai PKS mau ada calonnya, tapi tidak ada cukup dukungannya. Itu kenapa? Ya, karena ya seperti dikatakan Cak Nur kan tahun 70 sekian lama Islam yes, partai Islam no. Memang peran Islam sangat penting, agama Islam sangat penting. Itu kan merupakan sumber nilai-nilai dan segalanya. Tetapi kalau sudah digabungkan dengan partai politik secara langsung, ya memang secara tidak langsung memang ya sudah ditolak rakyat. Mungkin 10% bisa menerima, 10% bisa memilih partai bulan bintang atau partai keadilan sejahtera. Tapi yang 90% merasa ya saya kan orang Islam yang taat, tapi saya tidak mau disuruh pilih partai ini atas nama agama, apalagi saya tidak mau menyerahkan pengendalian tentang hal pribadi terhadap pihak politikus. Lebih baik yang politik tetap politik, yang agama merupakan keyakinan pribadi. Saya bisa bicara sama seorang alim, seorang kiai, masa saya harus percaya pada seorang politikus? Jadi biar
politik itu terpisah dengan Oke, itu tadi pertanyaan ini ya. Sekarang nanti berlanjut ke jika nanti Jokowi jadi presiden. Ketika Jokowi nanti jadi presiden, itu posisi kekuasaan jelas akan diisi oleh kelompok pemenang kan. Ya. Artinya yang sekarang ini kayak misalnya Partai Islam ya, ada PAN, P3, PKS, PWP, itu setelah reformasi kelompok ini masuk dalam kekuasaan. Entah dia pegang menteri di BUMN atau di mana, dan ketika sekarang dia kalah, tentunya kelompok-kelompok Islam partai ini tidak akan mendapat kekuasaan lagi, tidak ambil dari kekuasaan lagi. Nah gimana analisa Pak Greg tentang pola migrasi perpindahan mereka tidak berkuasa lagi, posisi partai-partai ormas Islam? Saya merasa harus dibaca, harus ditafsirkan dalam konteksnya. Konteksnya muncul Pak Jokowi pada awalnya menjadi calon gubernur. Ada yang menitiknya dengan memakai alasan bahwa ada Ahok, orang Kristen, latar belakang Tionghoa, ada macam-macam yang dibilang. Tapi akhirnya rakyat memilih Jokowi sebagai gubernur DKI. Lagi untuk Pilpres tahun 2014, kebetulan ada yang disebut partai-partai Islam yang bergabung dengan kubunya Pak Prabowo, dan kebetulan selain PKB hanya ada PDIP yang mendukung Pak Jokowi. Nah, ada yang akan bilang bahwa ini merupakan faktor ideologi. Tapi bagi saya itu jauh lebih sederhana daripada itu, tidak usah pakai alasan ideologi. Kan kalau dipikirkan pada awalnya ada perkiraan Jokowi akan di-backup oleh Golkar sama Partai Demokrat. Tidak jadi karena faktor pribadi, karena faktor Ibu Mega dan segalanya. Dan akhirnya Nahdlatul itu umat Nahdlatul Ulama dibagi-bagi, terpecah belah. Sebagian mendukung Jokowi lewat PKB, sebagian lewat P3 dan yang lain mendukung Pak Prabowo. Sama juga dengan Muhammadiyah. Ada sebagian anggota Muhammadiyah yang berpihak pada Pak Jokowi, ada sebagian yang berpihak pada kubunya Pak Prabowo. Bagi saya ini sangat wajar, dan lebih dari itu sangat sehat, sangat baik. Bahwa bayangkan kalau salah satu kandidat calonnya didukung oleh NU, satu ormas, dan yang lain didukung oleh ormas yang lain. Itu kan kurang sehat karena sangat partisan. Dan lebih baik ormas agama tidak partisan. Lebih baik anggotanya sudah bebas untuk memilih. Dan kalau dibagi-bagi memang lebih baik lagi. Nah, bicarakan itu kan koalisi untuk tim sukses calon presiden. Kalau kita bicarakan koalisi untuk kabinet, saya kira akan berubah lagi. Kan mungkin sekali ada sebagian dari Demokrat, dari Golkar, dari Gerindra pun yang akan dukung Presiden Jokowi. Dan ya mungkin ada juga dari P3, PKB sudah pastikan sejak dulu sudah mendukung. Tapi kalau P3, kalau PAN, kalau PKS belum jelas. Tapi mungkin sekali yang dari Gerindra diterima, tapi yang dari PKS tidak. Entahlah, coba lihat. Tapi yang sedikitnya faktor ideologi tidak terlalu menentukan. Jadi tidak akan melakukan oposisi, tidak ambil bagian dalam kekuasaan atau gimana partai-partai Islam? Bisa jadi, tapi kalau jadi mungkin akan diberi justification atas nama ideologi. Tapi itu merupakan alasan yang after the fact. Sampai sekarang koalisi dan kemitraan itu tidak atas nama ideologi, atas nama agama, tetapi itu kan merupakan deal yang sangat dipengaruhi oleh sosok pemimpin. Kayak apa Ibu Mega suka pada A atau B, apa yang lain cocok dengan pemimpin yang lain. Nah, tafsiran saya ini sering mengecewakan
kalau dilihat dari segi yang mikro, tapi dari segi yang makro, dari garis besarnya, ini lebih sehat bahwa tidak ada faktor yang communitarian atau partisan dengan umat Islam. Jadi bagi saya akhirnya memang baik-baik. Ini kan merupakan proses perkembangan menjadi matangnya demokrasi di Indonesia. Harus bertahap-tahap, tidak bisa sekali jadi. Dan kalau tahun ini ada ujian dan saya merasa rakyat sudah lulus. Kalau Papua belum pasti, tapi rakyatnya sudah lulus. Katakanlah tadi ya, mungkin justifikasi ya politis, atau katakanlah kalau memang menjadi oposisi, apakah untuk menyerang Pak Jokowi nanti isu-isu Islam apakah efektif untuk menyerang Pak Jokowi itu? Saya kira lama-lama kurang efektif, makin lama makin kurang efektif. Kenapa? Kan walaupun Pak Jokowi kelihatan tidak mau memakai taktik atau strategi yang negatif campaigning dan tidak mau membela diri, kan orang sudah maklum bahwa ini memang seorang santri, anggota keluarga santri. Masuk akal untuk mengkritik, bilang bahwa bukan orang Islam yang soleh. Apalagi kan kalau rakyat akan melihat bagaimana wataknya, bagaimana akhlaknya. Kalau akhlak mencerminkan nilai-nilai agama, alasan bahwa ini merupakan tokoh yang kurang taat, kurang soleh tidak masuk akal. Malahan bisa backfire, bisa ada efek samping yang tidak diinginkan. Ya. Katakanlah nanti seandainya ada kemungkinan di Pak Jokowi sendiri ada kubu NU ya, di pemerintahan Pak Jokowi akan efektif untuk menangkal atau menghadapi serangan dari inilah katakanlah isu-isu Islam ini. Iya, sebenarnya lebih baik kalau Pak Jokowi punya koalisi yang lebih luas. Nah, ini yang merupakan faktor yang sangat ironis politik Indonesia, tapi sekaligus merupakan kelebihan politik Indonesia. Mungkin di Muang Thai, di Filipina, di Kamboja, di Malaysia tidak mungkin bahwa yang anggota salah satu koalisi menyeberang, bergabung dengan koalisi baru. Tapi di Indonesia sangat mungkin ada yang dari Gerindra, yang partainya Pak Prabowo, akan masuk ke kabinetnya Pak Jokowi. Apalagi Golkar, Demokrat, PKB kan sudah ada, mungkin ada sebagian yang lain. Nah, kalau ada koalisi yang lebih luas begitu, berarti lebih stabil. Dan saya kira lebih siap untuk menahankan posisi Pak Jokowi. Posisi ormas Islam, tokoh Islam ada yang bagus itu berperan kayak apa nanti pemerintahan Pak Jokowi nanti? Saya sangat berharap bahwa NU sama Muhammadiyah bisa kembali pada tempat yang aslinya. Maksud saya, pada waktu transisi, pada waktu saat-saatnya Pak Hato lengser, ada banyak pengamat yang disebut ahli yang bilang Republik Indonesia ini belum siap untuk menjalani transisi demokrasi. Kenapa? Alasannya masyarakat Madani masih terlalu kecil, karena kelas menengah terlalu kecil. Jadi masyarakat Madani disamakan dengan kelas menengah memang sangat masuk akal menurut conventional thinking. Tetapi di Indonesia sebenarnya masyarakat Madani itu jauh lebih luas, tapi ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu masyarakat Madani yang ada dalam bentuk ormas agama, NU sama Muhammadiyah sama ormas yang lain, yang sudah punya tradisi intern untuk demokrasi, yang sudah moderat, yang sudah mendukung reformasi dan segalanya. Nah, untuk sekian lama sejak mulainya era reformasi, ada begitu banyak yang menjadi sibuk dengan Papua. Ada banyak cendekiawan, ada banyak kiai pun, pemimpin muda yang keluar dari kegiatan Muhammadiyah NU menjadi sibuk dengan Papua. Dan pasti itu ormas itu mengalami kerugian.
mulai sekarang langkah baik kalau NU sama Muhammadiyah menjadi lebih kuat lagi, lebih aktif lagi di masyarakat Madani, pasti bisa memberi pengaruh pada politik yang tidak langsung, dan pasti bisa ada pengaruh untuk semua partai politik. Itu saya kira masih belum pasti, tapi merupakan harapan yang sangat masuk akal. Jokowi ini apakah misalnya pemikiran Gus Durian itu sangat relevan ke depan nanti dimunculkan, atau isu-isu apa dalam konteks pinggisan? Ya, bisa jadi juga bahwa komunitas Gus Durian berperan, tapi saya harap tidak hanya secara langsung. Maksudnya kalau ada beberapa yang disebut Gus Durian masuk kabinet, memang bagus, tapi jangan bilang bahwa semua Gus Durian harus berpihak pada kabinet Pak Jokowi. Itu kan kurang sehat. Ada baik kalau mayoritas Gus Durian itu harus tetap di luar kabinet dan siap untuk membantu, mendukung, tapi sekaligus mengkritik kalau perlu ada kritiknya. Ini kan peran masyarakat Madani, masyarakat sipil, dan komunitas Gus Durian merupakan salah satu unsurnya dari masyarakat Madani itu yang sangat penting. Nah, kalau Pak Jokowi tetap konsisten sesuai dengan track recordnya dan prinsip-prinsip nilai-nilainya yang kelihatan, dan kalau di backup oleh masyarakat Madani, dikritik tapi didukung, mungkin sekali untuk pemilu yang akan datang dan pilpres yang akan datang tahun 2019 itu akan dipilih lagi. Bisa dapat 2 periode sama dengan Pak SBY. Dan insya Allah periode kedua tidak mengecewakan. Ya, kan diakui bahwa periode kedua Pak SBY memang agak dalam beberapa hal mengecewakan. Tapi mungkin Pak Jokowi dalam posisi yang lebih baik, mungkin punya visi yang lebih jelas, sifat pribadi lebih berani, dan kalau bisa menjalani dua periode, itu kan 10 tahun, waktu yang cukup untuk menjalani proses reformasi, tidak total tapi sangat signifikan. Dan ini sebenarnya merupakan saat yang agak kritis untuk Republik Indonesia. Sudah ada perkembangan ekonomi yang sangat signifikan sehingga ekonomi Indonesia pada tahun ini sudah mencapai ranking 10 besar di dunia. Tetapi sekarang menghadapi middle income trap. Middle income trap itu kalau rate perkembangan ekonomi tidak bisa menjadi lebih di atas 7 atau 8%. Kalau tetap 5-6%, masih ada kemajuan, tapi tidak secukupnya. Nah, ini sangat tergantung pada beberapa unsur reformasi. Harus ada pembangunan infrastruktur. Harus ada kan sistem rel kereta api, sistem jalan raya, sistem pelabuhan, sistem bandara dan segalanya, dan juga sistem IT, sistem internet dan segalanya yang pada saat ini masih kurang sempurna, malahan mengalami krisis ya. Segalanya di mana-mana macet, di jalan macet, di sistem GSM yang internetnya macet juga. Indonesia perlu infrastruktur yang lebih baik. Tapi yang lebih penting lagi daripada infrastruktur ialah sumber daya manusia. Sekarang memang dari segi supply ada cukup banyak, kan ada demografik, ada kelebihan demografik untuk periode 15-20 tahun. Jumlah pemuda di Indonesia cukup banyak. Ini merupakan salah satu kelebihan. Tapi kalau tidak terdidik, kalau tidak terlatih dengan baik, kalau hanya sampai pada kelas katakan buruh yang tidak punya keahlian, kemampuan, bakatnya untuk menjadi lebih efektif, mereka kan rugi, bangsanya juga rugi. Jadi harus ada investasi pada perbaikan kemampuan bakatnya rakyat. Jadi harus ada infrastruktur, harus ada perbaikan pada sumber daya manusia, dan harus reformasi untuk penerapan hukum.
harus ada rule of law yang lebih berhati. Sudah ada majunya dengan anti korupsi, tapi harus ada lebih lagi. Jadi perlu sosok pemimpin yang reformist. Saya kira salah satu kelebihan Pak Jokowi lebih cenderung reformist, tapi harus di backup. Harus di backup oleh parpol, tapi lebih baik harus di backup juga oleh masyarakat madani. Dan ini salah satu perannya untuk anggota umat Islam aktif untuk menjadi pemain civil society yang mendukung tapi mengkritik pemerintah. Ya, jelas yang paling efektif itu ya katakan, saya tidak mau bilang agama, tapi saya mau bilang penerapan prinsip agama. Kan agama memang tidak berubah, tapi penerapan penafsiran memang berubah. Tapi harus mencerminkan nilai-nilai agama yang benar. Jadi kalau yang mau bertindak atas nama agama Islam, ya insya Allah secara jujur, jangan berbau kemunafikan. Sering terjadi, ya bisa terjadi di Aceh pun ada penerapan syariah yang disebut penerapan syariah, tapi sayang sekali ada pengalaman pahit karena berbau kemunafikan. Orang yang paling rugi itu pihak perempuan, apalagi yang kelas menengah ke bawah, dan belum pasti ada orang yang jadi lebih soleh. Tapi teladan Pak Jokowi sampai sekarang saya kira merupakan teladan yang baik. Kalau ada yang lain yang menyusul, jadi harus rendah hati, harus murah hati, harus betul-betul memikirkan rakyat. Jangan saja pura-pura bertindak atas nama rakyat, membantu rakyat, tapi secara tidak terlalu peduli pada pendapat orang lain, diam-diam secara jujur berusaha untuk membantu bangsa dan rakyat. Oke, sebagai peneliti Islam, ketika nanti ini Pak Jokowi berkuasa, kira-kira isu Islam ini sebagai peneliti melihat Islam akan semakin menarik atau semakin ini? Iya, ini menarik sekali bagi saya secara pribadi. Saya pada tahun 87 menghadapi pilihan yang agak menarik. Saya dikasih kesempatan untuk menerima beasiswa untuk S3. Harus pilih topiknya. Saya pilih topik pembaruan pemikiran Islam di Indonesia karena bagi saya ada daya tarik yang bisa bertahan lama. Dari segi kerja memang nggak jelas juga, ada manfaat secara pribadi, tapi ada daya tarik. Nah, sampai pada tahun 2014 ini daya tarik tidak pernah hilang. Malahan saya bersyukur, saya merasa sangat diberkati karena bisa mengalami perkembangan pemikiran Islam, tapi juga penerapan untuk proses reformasi politik, bisa berkenalan dengan sosok pemimpin kayak Gus Dur atau Cak Nur, dan saya ikut bangga dengan bangsa Republik Indonesia ini, bahwa negara yang paling banyak penduduknya berumat Islam juga negara yang paling demokratis di dunia Islam. Dan ya belum sempurna, masih ada banyak yang merupakan kekurangan, ada yang memain politik uang dan segalanya, maklumlah, tetapi tetap maju. Dapat lebih menarik ya. Dan sekarang sebentar lagi ada presiden baru yang betul-betul orang yang baik, yang mencerminkan prinsip-prinsip agamanya yang sangat baik. Saya kira daya tarik untuk meneliti agama Islam dan umat Islam di Indonesia malahan akan bertambah-tambah. Ya, jadi saya kebetulan sangat beruntung bahwa ada pengalaman yang begitu untung itu, dan saya yakin pasti ada banyak yang lain yang akan menyusul. Ini kan merupakan saat yang sangat menarik dan ya sangat wajar kalau ikut bangga kan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, harus